dia nggak sendirian, dan dia ditemani oleh CEO dari Founder Plus, yaitu Kak Topan Bayu Kusuma. Yeay! Kak Topan boleh sapa-sapa dulu dong para penonton Founder Plus YouTube channel. Halo teman-teman semua, subscriber Founder Plus dan teman-teman yang memang berjumpa di video ini. Salam kenal buat semuanya. Yeay, asik. Oke, karena kali ini spesial nih bintang tamunya, jadi kali ini Kak Topan akan menceritakan nih tentang pengalamannya selama membangun startup. Jadi buat founder-founders yang penasaran, stay tune terus, tonton videonya. Nah, oke Kak, boleh nggak sih Kak diceritain perjalanannya Kak Topan nih membangun startup dari awal sampai sekarang? Oke, kalau diceritain semua nih akan panjang banget. Nah, jadi sebenarnya gini, pertama kali dulu kenapa punya ide dan akhirnya menjalankan startup, itu diawali dari teman gitu. Jadi saya dan teman-teman, ada 4 orang waktu itu, kita berpikir setelah kita lulus kuliah, atau bahkan sebenarnya semenjak kita masih kuliah, itu kita mulai menjalankan bisnis IT. Saya nggak bilang ini startup ya, tapi bisnis IT gitu. Karena dulu mungkin mungkin sudah ada istilah tentang startup, cuman belum se-booming sekarang gitu. Nah, dulu ketika kita menjalankan pertama kali, idenya adalah ingin membentuk sebuah produk. Nah, produknya itu produk games, yang kita pikir ya banyak games yang dia bisa mengedukasi dan bisa menyenangkan. Itu ide awalnya gitu. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Kita memulai ini, kita dulu ya semangatnya hanya semangat, background saya di bidang IT, ilmu komputer, jadi semangatnya waktu itu ya semangat mendevelop sebuah aplikasi, mendevelop games gitu, tapi kita sangat minim sekali pengetahuan tentang apa itu startup dan bagaimana bisnis berjalan. Gitu. Hasilnya apa? Hasilnya uang kita cepat habis, kita nggak digaji berbulan-bulan gitu, dan ya banyak hal lain yang terjadi. Itu awalnya itu, dan sampai akhirnya kita banyak dapat pelajaran selama perjalanan menjalankan startup. Mulai akhirnya kita berpindah jadi software house, kita develop aplikasi, website untuk klien-klien sesuai dengan permintaan mereka. Sampai akhirnya kita punya kelapangan untuk mendevelop startup-startup baru untuk membentuk startup yang impactful dan sustainable, seperti slogannya Founder Plus. Mantap banget ya, tadi dari proyek-proyekan IT gitu ya Kak? Yeah. Terus membentuk software house, setelah itu membangun startup, akhirnya membangun startup inkubator ya Kak ya? Iya, betul sekali. Akhirnya kita bikin, dari pengalaman yang kita jalani selama ini, kita ngerasa udah saatnya kita bikin inkubator agar membantu teman-teman semua menjalankan startup dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu startup-startupnya apa aja sih Kak yang dibangun? Di kita banyak gitu, banyak startup yang kita bangun dan banyak yang gagal sebenarnya. Ada gitu. beberapa yang gagal. Iya, betul sekali gitu. Karena ya emang seperti itu kan. Dari kegagalan itu ya kita banyak belajar juga sebenarnya. Kalau yang sekarang masih kita jalankan, kita punya iGrow, kemudian kita punya iGrow. Kalau teman-teman follower atau subscriber dari Founder Plus ini tahu, dia sebuah sistem yang menghubungkan antara orang-orang yang ingin berinvestasi di bidang agriculture dan para petani serta penyedia lahan gitu, sehingga memudahkan mereka untuk menjalankan proyek agriculture-nya gitu. Nah, kemudian kita juga punya teman bisnis, aplikasi keuangan yang sangat nge-support sekali teman-teman UMKM. Dia mudah digunakan tapi sesuai dengan standar akuntansi gitu. Nah, itu di teman bisnis. Kita juga punya Yomi Kids, sebuah buku atau produk-produk yang kita keluarkan ditargetkan untuk anak-anak gitu, untuk mengedukasi mereka gitu. Dan juga kita buat teman-teman yang mau belajar programming, kita juga punya Skydo Academy gitu. Jadi belajar programming dengan menyenangkan. Nah, itu semuanya bisa di-follow, ada IG-nya insyaallah. Silakan dicari. Ya, ini ditulisin ya di description box. Wah, keren banget ya Kak, ini startup-startupnya apa ya, dengan bermacam-macam bidang dan bermacam-macam juga target marketnya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, pada akhirnya kenapa sih bikin Founder Plus gitu, startup inkubator? Nah, karena kita punya satu tujuan, kita sebutnya 10 juta kebaikan. Nah, itu yang pengen kita targetkan. Nah, walaupun ada yang dulu sempat bilang jangan 10 juta, 100 juta gitu. Tapi pada intinya kita ingin membuat jutaan kebaikan. Nah, jutaan kebaikan ini yang ingin kita hadirkan melalui startup-startup yang kita
develop melalui inkubasi yang kita punya itu, dan kita sekarang sedang menuju ke sana gitu. Dari setiap teman-teman ngedownload aplikasi yang dibuat startup kita atau menggunakannya melalui website dan lain sebagainya, kita berharap ada kebaikan-kebaikan yang bisa dihadirkan di sana. Nah, itu tujuan kita sebenarnya. Kenapa kita kira membentuk inkubator ini atau inkubasi ini. Wah, keren banget ya missionnya. Ini bisa juga nih jadi inspirasi buat teman-teman founders. Apalagi kan yang teman-teman founders mahasiswa ya. Kak Topan kan bikin startup dari mulai mahasiswa. Ya, kan? betul sekali. Wah, itu tuh gimana tuh Kak? Bikin dari zaman mahasiswa tuh? Kalau ditanya gimana, ya sebenarnya dimulai dari saya tingkat akhir. Jadi boleh dibilang udah sedikit kuliahnya, udah nggak banyak. Jadi kita bisa bareng teman-teman untuk develop startup ini. Tapi apa struggle-struggle yang dialamin waktu dulu-dulu banget gitu? Dulu banget sih yang terasa banget, kita nggak bisa mengelola uang kali ya, nggak bisa ngelola bisnis pas awal-awal. Kita taunya, karena kita backgroundnya mahasiswa IT, kita taunya develop aplikasi dengan fitur-fitur yang keren-keren, yang canggih-canggih, yang ternyata belakangan kita sadari sesuatu yang canggih belum tentu benar-benar dibutuhkan oleh customer kita. Nah, itu salah satu struggle kita ya itu. Jadi banyak yang kita develop, kita buat, tapi ternyata nggak banyak yang membutuhkan gitu. Tapi dasarnya kita belajar, gitu, benar-benar belajar bahwa kita harus benar-benar mengetahui market, mengetahui pasar, mengetahui kebutuhan mereka, sehingga kita bisa deliver sesuatu yang itu benar-benar bermanfaat buat mereka dan nge-solve problem mereka. Oke, itu ya pelajaran dari Kak Topan nih teman-teman founder sekalian. Jadi jangan cuman develop aplikasi atau apa ya website gitu ya. Tapi pada ujungnya nggak dibutuhin sama target marketnya. Jadi harus berpikir juga bisnis mindsetnya. Oke Kak, mungkin boleh nggak nih Kak diceritain apa ya lesson learn paling berharga nih selama membangun startup? Lesson learn paling berharga. Iya, yang benar-benar apa ya mungkin ya terserah, boleh struggle kah, boleh keberhasilan, yang itu tuh benar-benar ngena banget buat Kak Topan gitu. Oke, buat saya ada dua sih paling nggak yang terasa banget selama ngejalanin startup. Lesson learn-nya pertama, kita ngebangun startup itu bukan ngebangun aplikasi gitu, tapi kita membangun sebuah bisnis. Kita harus kenal customer, kita harus tahu gimana caranya mengelola uang gitu. Nah, itu penting banget dipahamin. Terutama biasanya kesalahan mindset ini terjadi di teman-teman yang backgroundnya IT tadi ya, gitu. Iya. Dia taunya develop aplikasi yang keren dengan berbagai macam fitur yang canggih gitu. Tapi dia lupa bahwa dia tuh punya customer yang harus diketahui problemnya apa, pain-nya apa. Nah, itu yang berusaha kita solve. Itu pertama, lesson learn yang benar-benar penting banget ketika kita mau ngejalanin startup itu. Yang kedua, yang buat saya itu penting banget, tim. Gitu, gimana kita harus punya tim yang benar-benar solid dan punya frekuensi yang sama dan punya tujuan yang sama. Gitu, itu penting banget gitu. Karena tim ini yang saling menguatkan gitu. Ngejalanin startup ini pasti banyak susahnya gitu. Banyak rasa-rasa kita, ya tadi saya bilang saya pernah berbulan-bulan nggak digaji gitu, atau mungkin pernah pada tahap kita ngerasa ya udah ini kayaknya kalau udah nggak ada harapan lagi kita tutup aja, nggak usah kita lanjutin. Nah, tapi ketika kita punya tim yang solid, punya teman-teman co-founder yang kuat, itu bisa saling menguatkan gitu. Satu dan lain bisa saling melengkapi gitu. Dan yang penting juga, kita nggak bisa hanya mengandalkan co-founder yang dia siap susah, tapi kita juga harus punya tim atau co-founder yang dia siap berhasil juga gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau siap susah itu biasa ya gitu. Mungkin banyak orang-orang yang ngasih motivasi ngejalanin bisnis itu awalnya tuh susah, kita harus struggling gitu, dan akhirnya mereka siap gitu dengan segala kesusahan, cobaan yang mereka hadapin selama ngejalanin startup. Tapi kadang-kadang ya ada yang akhirnya nggak siap ketika startupnya sudah berhasil gitu. Ketika sudah besar, sudah ada hasil yang bisa dinikmati, mereka akhirnya saling klaim gitu, saya yang paling berjasa atau saya yang paling berjasa, sampai akhirnya bubar gitu. Justru bubar ketika masa-masa sedang berhasil-berhasilnya gitu. Nah, makanya perlu tim yang kuat sih. Itu lesson learn yang penting banget buat saya, dan saya ngejalanin startup sampai sejauh ini alhamdulillah banget punya tim co-founder yang luar biasa kuat dan bisa saling menguatkan dan berjalan sampai saat ini juga. Gitu. Keren. Mungkin boleh ya Kak diceritain tentang apa ya para teman-teman Kak Topan gitu, co-founder yang membangun Founder Plus ini gitu. Mereka tuh kayak gimana sih, sosoknya seperti apa gitu. Terus apa mungkin apa ya kayak kejadian-kejadian atau peristiwa atau cerita-cerita kenangan sama mereka gitu, itu yang paling ngena buat Kak Topan. Oke,
kita co-founder sejauh ini ada 4 orang. Di tim utama saya ada 4 orang co-founder yang membersamai saya, termasuk saya sampai dengan saat ini. Kita sebenarnya semuanya punya background yang sama, background pendidikan yang sama. Kita sama-sama kuliah IT, gitu, kuliah di ilmu komputer. Gitu. Tapi ternyata kita berempat ini punya karakternya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Gitu. Saya kalau misalkan diandalkan sebagai orang yang kreatif yang diharapkan bisa memunculkan banyak ide-ide yang brilian, saya bukan tipikal orang seperti itu. Gitu. Tapi apakah kemudian startup-startup yang saya jalanin atau bisnis yang saya jalan itu tidak punya inovasi sama sekali? Enggak. Gitu. Karena ada satu co-founder yang lainnya yang dia ternyata punya pikiran atau inovasi yang baik gitu, yang itu bisa melengkapi kekurangan di saya gitu. Kemudian saya dan satu orangnya lagi mungkin bukan tipikal orangnya, dia rapi, bisa memanage sesuatu step by step, mengetahui caranya, membedah dengan detail gitu. Nah tapi ada satu lagi co-founder yang dia melengkapi gitu. Kemudian ada mungkin di antara kita nggak ada yang IT-nya kuat-kuat banget, ternyata ada satu lagi co-founder yang dia melengkapi, dia punya skill teknikal yang kuat banget yang bisa nge-backup kita kalau kita lagi kesusahan banget di sisi teknikal gitu. Jadi alhamdulillah meskipun kita punya background pendidikan yang sama, ternyata kita punya kekuatan lain di luar background pendidikan tadi yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saya pikir itu salah satu yang membuat kita bisa kuat sampai sekarang ini dan bisa saling melengkapi terus-terusan. Gitu. Wow. Jadi tadi ya selain apa ya, kalau bangun tim itu pelajarannya adalah sama-sama punya mission yang kuat ya kan? Iya betul. Sama-sama kalau lagi gagal atau lagi sukses itu tetap apa ya? Stay sama missionnya gitu kan. Betul ya? Sekali. Gitu. Gitu. Yang kedua adalah tadi menarik banget kalau bangun startup tuh jangan asal apa ya, nggak ngeliat nih kompetensi orang-orangnya, tapi ngeliat wah bisa melengkapi nggak ya dia gitu. Oke Kak, aku mau mau nanya tentang yang tadi kan Kak Topan bilang jangan sekedar kalau bikin startup tuh cuma bikin ya produknya aja gitu kan, aplikasinya aja, tapi juga harus apa ya, paham nih bisnis mindsetnya gitu. Nah itu ada nggak sih Kak mungkin cerita di salah satu startup yang Kak Topan bangun tuh yang seperti itu yang Kak Topan ceritakan gitu? Siap. Nah mungkin salah satu cerita yang bisa diambil hikmahnya ya, itu ketika kita mendevelop aplikasi Yaumi. Nah mungkin beberapa subscriber atau follower dari Founderpus sudah kenal Yaumi ya. Jadi Yaumi ini memperkenalkan diri sebagai aplikasi yang cocok dipakai untuk muslim milenial. Itu jadi ya kategorinya mungkin lifestyle kali ya kalau kategori aplikasi. Nah dulu di awal kita develop, kita semangat banget develop aplikasinya itu. Jadi aplikasinya tuh sangat-sangat kita utamakan gitu, usability-nya kita cek terus ke user gampang nggak makainya, kalau disuruh nyari menu ini dia bisa cepat ketemu atau enggak, dan seterusnya. Itu yang sangat kita utamakan gitu, sampai kita kemudian juga membangun arsitektur teknologi yang bagus untuk Yaumi gitu, dari sisi arsitektur servernya, dari sisi bagaimana kita bikin code-nya yang microservices dan seterusnya, itu sangat kita utamakan gitu. Tapi ketika itu semakin membesar dan semakin memakan cost yang sangat banyak, ternyata setelah dianalisis ulang kita belum benar-benar menemukan problem yang bisa diatasi dari customer kita gitu. Dan itu terjadi pada saat mungkin sudah menjelang habis bensinnya, kurang lebih kayak gitu ya. Bensin kalau ibaratnya mobilnya udah mau berhenti gitu. Nah tapi alhamdulillah di sana kita segera mengambil pelajaran, kita analisis lagi, dan kita lihat akhirnya kita menemukan gitu satu kekuatan di Yaumi yang bisa kita optimalkan, dan satu kebutuhan customer yang bisa kita tembak gitu. Nah di sanalah kita akhirnya mulai merubah mindset Yaumi. Yang tadinya Yaumi ini nggak punya mindset bisnis, hanya mindset development aplikasi aja. Akhirnya pelan-pelan kita menemukan itu gitu. Dan kemudian akhirnya Yaumi ini berfokus pada bagaimana mengelola komunitasnya gitu. Karena kita lihat itu yang paling bisa memunculkan kebermanfaatan yang luar biasa besar gitu, dari komunitas Yaumi, anak-anak muda muslim yang sudah terbentuk sampai sekarang ini gitu. Oh, berarti pivot ya kayak gitu. Ya betul sekali. By the way Kak Topan tuh udah dari tahun berapa sih Kak bangun startup? Udah berapa tahun nih sekarang? Pertama kali ngejalanin dari tahun 2011. Kalau sekarang 2021 berarti udah 1 dekade. Wow. Pas banget nih ya, 10 tahun. Keren banget, besar, banyak pelajaran yang didapatkan gitu ya. Terus aku mau nanya lagi nih Kak. Ini kan kalau tadi kan lesson learn tentang membangun startup. Sekarang kalau lesson learn yang lebih personal ke diri Kak Topan gitu, mungkin ya pengembangan diri Kak Topan, ya self development boleh
dari segi kapasitas atau mentalitas ya, bebas sih. Oke, ya, yang pasti banyak banget ya yang didapetin selama ngembangin startup atau bisnis ini selama 10 tahun gitu. Yang pertama mungkin lesson learn yang bisa diambil, kita harus jadi orang yang tangguh dan yang kuat gitu. Karena ngejalanin startup ini ya mungkin kalau orang luar lihat ya, terus bercermin pada Mark Zuckerberg, terus beberapa tokoh startup atau tokoh bisnis yang dia udah besar banget, kelihatannya enak banget gitu. Wih, bisnisnya udah gede dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat ke belakangnya kan mereka juga menjalani perjalanan yang gak gampang gitu. Dan itu yang pertama, lesson pertama yang saya pikir ketika kita menjalankan startup, kita harus menjadi pribadi yang tangguh dan yang kuat gitu. Karena ada masa-masanya mungkin kalau kita berbisnis atau startup kita tuh punya customer, ada masanya kita dibentak customer. Nah, kalau yang dibentak dikit udah nangis, jangan. Kita harus benar-benar kuat gitu. Karena setiap komplain dari customer atau keluhan dari customer itu sebenarnya sesuatu yang berharga gitu, yang bisa kita ambil pelajarannya dan akhirnya bisa kita pakai untuk memperbaiki startup kita atau bisnis kita gitu. Makanya kalau itu nggak akan bisa kita dapetin kalau kita nggak punya pribadi atau mental yang tangguh dan kuat di dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang berharga juga yang saya rasain yaitu kemampuan belajar dengan cepat gitu. Karena ketika kita ngejalanin startup, kita emang dituntut banget buat belajar dengan cepat. Belajar dari manapun ya, entah itu dari buku kita baca, atau kita punya mentor, atau bahkan dari kejadian yang real kita alamin gitu. Gimana caranya bisnis yang dibangun di awal-awal ini sangat dinamis gitu. Ketika ada satu problem, kita harus segera mengambil keputusan cepat. Dan dari problem yang terjadi, kita harus benar-benar bisa menganalisis learning apa yang kita bisa ambil dan kita gunakan untuk memutuskan sebuah keputusan gitu. Nah, itu yang kedua sih gitu, lesson learn gitu. Gimana kita harus punya semangat belajar yang kuat banget gitu. Sama yang ketiga, saya ulangin lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, buat pribadi ini sih kepercayaan pada tim gitu. Nah, ini lesson learn juga gitu. Kita harus percaya dengan tim kita, jangan bekerja sendiri karena berat banget ngejalanin startup ini sendiri gitu. Kita harus yakin bahwa ada tim yang nge-support kita dan bisa ngebantu kita untuk ngebesarin startup kita bareng-bareng gitu. Mantap. Tangguh tadi ya Kak ya. Yang kedua adalah fast learning. Ketiga adalah percaya dengan tim. Tadi tangguh nih Kak, menarik. Apa sih hal yang mungkin peristiwa atau kejadian yang itu benar-benar bikin pribadi Kak Topan sebagai founder tuh jadi benar-benar tangguh banget gitu sama menjalankan startup ya? Oke. Ya, kalau yang benar-benar terasa sih ya, dulu kita pernah punya kejadian ya, itu yang masih saya ingat sampai sekarang itu. Kita dulu ada di fase antara co-founder berdiskusi. Kita sedang dalam kesempitan gitu. Kita udah nggak punya duit lagi buat ngelanjutin bisnis kita gitu. Akhirnya kita memutuskan, kita tetapkan satu tanggal sampai dengan satuan jam gitu. Tanggal sekian jam 5 sore, kalau kita masih belum punya kejelasan kita akan nge-running startup kita ini atau bisnis kita dari dana yang mana, kita akan tutup. Kita akan umumin ke teman-teman kita tutup gitu. Waktu itu jumlahnya tuh ada belasan orang tim kita. Ya mungkin belum sebesar sekarang ya, tapi belasan pada saat itu. Saya baru lulus kuliah mungkin 1 atau 2 tahun waktu itu. Itu berat banget gitu. Itu bikin gimana ya caranya ngomong ke teman-teman yang selama ini kita gaji dengan lancar, tiba-tiba tutup gitu tanpa ada omongan sebelumnya gitu. Itu yang waktu itu kita sepakati gitu. Dan ternyata ya udah kita berusaha semaksimal mungkin, kita coba cari orang yang mau jadi investor kita, ke Bapak A, Bapak B, dan seterusnya gitu. Dan sampai pagi hari di tanggal yang kita tetapkan, itu belum ada satupun orang yang menyatakan mau mendanai kita pagi harinya. Itu akhirnya ya menjelang siang, kalau nggak salah menjelang siang, itu kita dikontak sama salah satu orang yang pernah kita jajaki, dia ngajakin ketemuan. Gitu. Dia ngajakin ketemuan dan akhirnya kita mendapatkan deal kesepakatan dia mau invest di kita jam 4 sore. 1 jam sebelum kita putuskan kita akan tutup startup ini gitu. Nah, itu yang ya kayak di FTV kali ya, di film-film. Tapi itu real kejadian gitu. Saya benar-benar ngerasain itu dan itu yang bikin saya berpikir ya kalau di agama saya
apa ya, Allah itu akan eh, ngebantu kita atau nguatin kita tuh di titik ujung kita Ketika gitu. pasrah banget ya. Iya gitu. Nah itu udah di ujung banget gitu, dan ternyata Allah bantu gitu, kita bisa ngejalanin lagi sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Kalau waktu itu kita nggak bisa ngelewatin, ya selesai, kita nggak ada lagi sekarang. Kayak gitu. Wow. Oke, terus Kak, ada lagi nggak lesson learn yang benar-benar personal banget nih, membentuk karakter tangguh lah di diri Kak Topan? Oke, yang personal banget ya. Ini personal tapi ya. Jadi ini pengalaman waktu saya mau nikah sebenarnya. Wah, iya. Itu. Jadi saya menikah pada saat bisnis yang saya jalanin atau startup yang saya jalanin itu belum stabil. Gitu. Kita nggak punya cash yang banyak, klien atau revenue itu juga belum banyak yang masuk. Nah, jadi ada satu tahap ya tadi, sebulan nggak gajian, gajiannya dirapel besok gitu. Atau bahkan ada yang berbulan-bulan nggak gajian gitu. Nah, saya justru mengalami berbulan-bulan nggak gajian itu ketika saya mau menikah. Nah, itu kejadiannya gitu. Jadi kalau nggak salah, saya proses nikah saya cepat gitu. Jadi sebelum lamaran kan kita sepakat nih kita mau nikah gitu sama calon. Gitu. Jadi begitu saya sepakat dengan calon saya bahwa saya mau menikahi dia, nah itu mulailah kejadian, sebulan nggak digaji, 2 bulan nggak digaji, 3 bulan nggak digaji, sampai kemudian diminta setoran ke calon mertua buat nyiapin acara nikahan. Nah, kebayang kan, lulus kuliah belum lama, terus 3 bulan nggak digaji, nah kebayang tuh tabungannya kayak gimana, mau ngasih apa gitu. Nah, cuma ya gitu, itu ya pelajaran banget gitu. Alhamdulillah dari sana ya belajar jadi orang yang tangguh, dan alhamdulillah juga dari sana ternyata adalah rezeki yang dikasih sama Allah, bisa lanjut nikah sampai sekarang punya 3 anak gitu. Gitu. Keren. Tadi selain membentuk mental yang tangguh, terus percaya sama tim, ada juga tentang fast learning. Nah, apa nih Kak yang Kak Topan, apa ya, mungkin pengalaman berharga banget yang Kak Topan tuh bener-bener menekuni belajar di situ banget buat bisa startupnya tuh berkembang. Oke. Jadi tadi yang saya bilang, co-founder di tim saya itu cuma 4 orang, dan 4-4-nya ini background-nya teknologi semua, kuliahnya IT, itu sama-sama kuliah IT. Jadi ya nggak ada yang punya basic bisnis yang kuat sebenarnya. Itu sampai dulu itu waktu kita ngejalanin diri sebagai software development, kalau ada permintaan bikin project yang datang, itu ya udah datang aja. Saya mau bikin aplikasi sosial media kayak Facebook, tapi target marketnya yang ini gitu. Nah, itu kadang ada tuh kan dikasih kayak gitu. Kita analisis gitu. Analisisnya pakai feeling gitu. Jadi waktu itu ya kita diskusi, ini ada permintaan kayak gini, kira-kira mau ditembak harga berapa gitu. 30 juta. Nah, karena feeling dan kita emang nggak ngerti caranya gimana, ya udah 30 juta aja, deal. Gitu. Alhamdulillah deal. Wah, kita senang, 30 juta buat kita itu gede banget gitu. Wah, alhamdulillah nih ada deal 30 juta. Kita dapat duit gitu. Kita develop gitu. Nah, tapi saya waktu itu berpikir gitu, ini sebenarnya bener gak sih kita ngejalanin bisnis kayak gini? Waktu itu saya nggak tahu tuh tentang laporan keuangan dan lain-lain. Gitu, sampai akhirnya ya udah saya putuskan, saya analisis tuh project-project yang berjalan, yang tadi tuh yang 30 juta saya hitung ini developer berapa lama. Oh, ternyata sampai 4 bulan gitu. Kemudian gaji developernya berapa? 5 juta satu orang. Kalau 2 orang, kebetulan yang develop 2 orang gitu, berarti 1 bulan keluar 10 juta. 4 bulan jalan dan belum benar-benar selesai udah keluar 40 juta gitu. Nah, ternyata tekor tuh ngejalanin itu, bukan untung. Jadi yang tadinya kita senang-senang dapat 30 juta karena kita rasa gede, ternyata enggak gitu. Nah, dari sana lah saya mulai berpikir bahwa bisnis itu harus dihitung gitu. Ini basic banget sebenarnya ya kalau buat orang yang mungkin kuliah di bisnis atau mungkin di ekonomi gitu. Tapi buat kita yang kuliah di IT itu belum tentu bisa ngerti kayak gini gitu. Nah, itulah fase-fase saya akhirnya berusaha cepat belajar melengkapi kekurangan tim. Saya memutuskan saya mendalami bidang keuangan gitu. Saya dalamin, akhirnya saya ngerti, oh ternyata ada laporan keuangan. Oh, laporan keuangan jenisnya ini. Oh, ternyata harusnya ada perencanaan
yang bisa ngebuat kita memperkirakan tahun ini kita bisa profit berapa gitu, terus memperkirakan kita butuh dana berapa dan seterusnya. Nah itu fase-fase saya belajar gitu, dan saya tahu saya harus mempelajari itu dengan cepat gitu, karena ini terus berjalan dan nggak bisa berlama-lama gitu, nggak bisa saya kemudian mutusin saya kuliah dulu ya di FE gitu, atau saya kuliah dulu tentang keuangan ya 2 tahun, nggak bisa kayak gitu, harus benar-benar cepet cari mentor, baca buku, belajar dari real case gitu, dan alhamdulillah itu ya dengan tekanan yang ada itu membuat saya benar-benar bisa belajar dengan cepat gitu. Keren banget ya. Jadi benar-benar nekunin belajar tentang apa ya kan disebutnya, financial, Ya keuangan buat bisnis lah. keuangan buat bisnis lah ya. Iya. Startup. Oke deh Kak Topan, makasih banget. Ini banyak banget loh pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman Kak Topan membangun startup yang semoga tuh bisa jadi insight ya buat teman-teman founder sekalian juga dalam membangun startup, supaya ya tahu nih, oke, ada kegagalan di sini gitu, ada keberhasilan di sini, dan itu bisa dijadikan inspirasi lah buat kalian. Oke Kak, ini terakhir nih Kak, mungkin Kak Topan ada nggak pesan-pesan buat teman-teman founders nih yang baru mau membangun startup atau mungkin masih di fase early stage gitu kan, mungkin ada saran-saran, pesan-pesan untuk nasihat-nasihat untuk mereka. Oke, siap. Kalau buat saya kunci terbesar startup itu bisa sukses itu bukan di seberapa bagus ide yang dia punya gitu, tapi faktor terbesar dan terpenting buat saya ada pada foundernya gitu, atau tim foundersnya gitu. Nah itu penting banget karena mereka nanti yang akan menentukan seberapa baik eksekusinya, seberapa cepat mereka beradaptasi dengan perubahan, dan seberapa kuat mereka di saat mereka mengalami kesulitan dan tekanan gitu. Dan itu sangat-sangat bagus gitu. Ada orang yang idenya sama A dan B, tapi kenapa lebih bagus yang A? Karena faktor founder tadi, faktor dia mengeksekusinya, faktor ketangguhan dia. Nah itu buat saya sangat-sangat penting. Jadi pesan saya buat teman-teman founders semuanya, bangun mental yang kuat, bangun semangat belajar yang baik, dan bangun tim yang solid gitu, biar startupnya bisa besar dan sukses, dan tentunya impactful ya buat sekitar kita. Gak hanya sekedar ngebangun startup, tapi pikirkan tentang kebermanfaatan apa yang bisa kita hadirkan buat sekitar kita. Wah, makasih banget ya Kak Topan. Itu tadi pesan-pesannya buat teman-teman founders ya. Semoga bermanfaat. Oke deh, makasih banget buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, terus juga di subscribe nih Founderverse YouTube channelnya buat mendapatkan tips-tips seputar membangun startup. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!